badai berubah jalur, kekuatan gaib, atau teknologi pengendalian angin. Setiap tahunnya, ketika musim panas dan musim gugur tiba, pertunjukan alam yang spektakuler kembali hadir di wilayah Asia Timur. Badai-badai hebat yang dikenal sebagai monster laut berkelebat di lautan dan menghancurkan segala yang ada di jalur mereka. Namun ada hal aneh yang terjadi ketika badai berada di dekat pantai China. Mereka tiba-tiba berbelok negara tetangga, Jepang. Mengapa setiap kali ketika badai menuju China, kebanyakan berbelok dan mengarah ke Jepang? Benarkah ini hanya kebetulan, atau apakah ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya? Pada tahun 2023, muncul Typhoon Mawar atau Topan Mawar, sang raksasa lautan. Topan Mawar adalah salah satu siklon tropis belahan bumi utara terkuat yang tercatat di bulan Mei, dan siklon tropis terkuat di seluruh dunia pada tahun 2023 sejauh ini. Dengan kecepatan angin mencapai rekor 82 meter per detik, Topan Mawar mempersiapkan diri untuk menghantam pantai timur China. Tetapi seperti kilat yang menyambar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Topan Mawar berubah arah secara tiba-tiba, meninggalkan China, dan malah menerjang Jepang dengan kekuatan dahsyat. Bagaimana mungkin badai sebesar itu tiba-tiba berubah jalur begitu cepat? Hal ini menyebabkan netizen dunia mulai memperdebatkan masalah ini. Ada yang mengatakan ini adalah aksi magis dari Dewi Pelindung Laut yang menjaga China. Sementara yang lainnya yakin bahwa China memiliki teknologi pengendalian angin. Sebenarnya, bukan hanya satu kejadian aneh saja. Karena di masa lalu tercatat ada banyak badai lainnya yang juga berubah jalur saat menuju ke China, namun kemudian berbelok ke Jepang. Pada tanggal 20 Mei lalu, setelah terbentuk di Pasifik Barat Laut, Topan Mawar melintasi wilayah Guam, Amerika Serikat dengan cepat, bergerak menuju wilayah pantai timur China. Departemen Meteorologi China segera mengeluarkan peringatan darurat dan menyusun serangkaian langkah pertahanan. Pada saat yang genting ini, Super Topan Mawar tiba-tiba berbelok 90 derajat seolah-olah didorong oleh kekuatan tertentu, mengarah dan mendarat ke Jepang. Kemudian pada tahun 2022, badai nomor 14 dengan kekuatan 17 dan kecepatan angin mencapai 58 meter per detik, bergerak menuju semenanjung Korea dan wilayah timur Laut China berdasarkan prediksi jalurnya. Namun, ketika mendekati wilayah timur Laut China, badai ini tiba-tiba berbelok 90 derajat searah jarum jam dan menuju ke Jepang lagi. Badai Lan, siklon tropis terhebat ketiga di dunia pada tahun 2017, juga awalnya bergerak menuju wilayah pantai timur China. Tetapi pada saat orang-orang khawatir akan mendarat di wilayah tersebut, badai tersebut berubah arah secara tiba-tiba dan menuju langsung ke Jepang. Seperti biasanya, ada tuduhan dari lembaga di Amerika Serikat yang menuduh China sengaja mengubah jalur badai dengan cara manusia untuk berbelok ke Jepang. Namun pernyataan tanpa dasar ini sepertinya tidak masuk akal ketika dibandingkan dengan kekuatan alam yang berada di luar kendali manusia. Lalu, apa yang menyebabkan badai secara tiba-tiba berbelok mengubah jalurnya? Apakah benar ada teknologi canggih China yang mengatur semua ini? Mari kita terlebih dulu memahami bagaimana badai terbentuk. Badai adalah fenomena meteorologi yang sering disertai dengan angin kencang dan hujan lebat, yang sangat berdampak di wilayah pesisir. Pembentukan badai umumnya membutuhkan 3 kondisi utama. Suhu laut yang cukup tinggi, gradien suhu memadai secara meridional, dan angin vertikal yang lemah. Suhu laut adalah kondisi penting bagi pembentukan badai. Setiap tahun, selama musim panas dan gugur, sinar matahari yang melimpah di atas lautan Pasifik Barat Laut menghangatkan permukaan laut dan menyebabkan penguapan air yang signifikan. Ketika suhu permukaan laut mencapai 26 derajat Celcius, air laut akan menguap dengan cepat, memberikan sumber energi yang berkelanjutan bagi pembentukan badai. Uap air yang menguap naik ke atmosfer dan udara dingin sekitarnya mengalir menuju pusatnya, menciptakan sebuah pusat tekanan rendah tropis. Udara panas yang terus naik
akan melepaskan sejumlah besar energi panas. Akibatnya, pusat tekanan rendah semakin panas. Tekanannya relatif rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Dan di bawah pengaruh gaya Coriolis, udara mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Sama seperti putaran drum mesin cuci saat mencuci pakaian. Semakin cepat drum berputar, semakin besar pusaran air yang terbentuk. Pusat tekanan rendah ini adalah mata badai, yang menandakan terbentuknya badai. Beberapa badai hanya terbentuk untuk kemudian menghilang di atas laut. Tetapi ada juga badai yang lebih tahan lama, bergerak ke daratan dan berdampak besar pada kehidupan manusia. Badai terdiri dari 3 bagian, cincin luar, cincin tengah, dan mata badai. Cincin luar adalah daerah angin kencang yang paling luas, dengan radius mencapai 300 km. Cincin tengah paling merusak, dengan konveksi yang kuat dan sering disertai angin kencang dan hujan lebat, dengan radius sekitar 100 km. Mata badai berada di bagian dalam, biasanya memiliki radius sekitar 5-30 km. Mata badai ini seringkali cerah dan sejuk, relatif damai dibandingkan dengan cincin luar dan tengah. Dengan demikian, badai tidak dapat diintervensi oleh manusia, sehingga pernyataan tentang teknologi pengendalian angin mungkin hanyalah omong kosong semata. Namun, jika tidak ada teknologi demikian, mengapa badai seringkali berubah jalur ke Jepang? Ini tidak sepenuhnya dapat diatribusikan pada hoki atau kekuatan misterius. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jalur badai, terutama yang terkait dengan fitur geografis, sistem sirkulasi atmosfer, dan kondisi laut. Sistem sirkulasi atmosfer terutama antara zona tekanan tinggi subtropis di Samudra Pasifik memiliki peran penting dalam perubahan jalur badai. Wilayah pantai timur China terletak di zona iklim subtropis, sementara Jepang berada di zona iklim sedang. Tekanan tinggi subtropis adalah sistem sirkulasi atmosfer yang umum di musim panas di China, yang menyebabkan badai cenderung bergerak ke utara. Selain itu, di sisi barat daya tinggi subtropis Samudra Pasifik, terdapat musim angin laut dari timur laut yang terbentuk di wilayah tropis. Pada saat yang sama, aksi kedua sistem ini akan menyebabkan badai beralih jalur. Ketika badai mencapai wilayah pantai timur China, itu menghadapi tekanan tinggi subtropis yang tak terkalahkan, yang kemudian mengakibatkan badai mengubah arah dan beralih ke Jepang. Selain dampak sistem sirkulasi atmosfer, fitur geografis juga sangat berpengaruh. Wilayah timur China memiliki pegunungan dan bukit-bukit yang tersebar luas. Ketika badai bertemu dengan fitur-fitur ini, ia akan menghadapi efek blokade pegunungan, membuka pintu di jalurnya, sehingga badai tidak dapat melewati wilayah tersebut dan terjadilah perubahan arah jalur. Di samping itu, kondisi laut, terutama suhu permukaan laut, juga berperan penting. Ketika badai mendekati wilayah pantai timur China, ia akan lebih dulu menghadapi area laut dengan suhu yang lebih rendah. Suhu permukaan laut adalah kondisi penting bagi pembentukan badai, dan suhu yang lebih rendah dapat melemahkan energi badai, mengakibatkan penurunan hujan dan kekuatan angin. Ini akan menyebabkan badai berubah arah, mencari lingkungan laut yang lebih menguntungkan. Kesimpulannya, jalur badai tidak dapat sepenuhnya diprediksi, karena ia memiliki banyak aspek kebetulan dan ketidakpastian iklim. Saat ini, manusia belum dapat mengintervensi badai dengan cara apapun. Jadi, satu-satunya pilihan adalah memberikan peringatan dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh badai. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!